menurut kau, ya udah menurut kau apa yang lebih dulu? Berarti telur dulu diciptakan Tuhanmu, berarti. KBBI mengatakan terlebih dahulu telur. Di KBBI ada ya, penjara. Astagfirullah. Aduh, keterlaluan banget aku menertawakan orang ini, ya Allah. Udah, ambil alih lah Mika. Mereka pun nggak ada, secara logika aja kita gunakan ini ya. Kalau sesuatu hal yang misterius itu tidak bisa dibawa secara logika. Sabar. Ya gini. Kok secara misterius orang nyata kok ada ayam dan telur itu kok. Nah, kalau telur duluan, bagaimana telur ini yang mengeraminya, yang menetaskannya, yang memanaskannya gimana? Kalau telur ini duluan, dia ditaruh di tempat luar, tidak akan pernah menetas. Jadinya telur busuk. Tetapi kalau ayam duluan, mereka bisa saling kawin dan menghasilkan telur yang lain dan menjadikan. Siapa bilang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di channel Apis Dakwah. Channel yang akan memperlihatkan beragam diskusi dan debat lintas agama antara Islam dan Kristen. Di sini kita akan sama-sama menyimak bagaimana para apologet Islam menjelaskan kebenaran agama Islam dengan dalil dan logika, serta bagaimana pihak Kristen bertanya dan menanggapi keyakinannya. Lewat diskusi dan perdebatan ini, kita tidak hanya menyaksikan adu argumen, tetapi juga belajar memahami perbedaan cara pandang tentang Tuhan, wahyu, dan keselamatan. Nah, dari ini mari kita simak saja videonya sekarang. Lagi diginikan sama penjahat, kasihilah mak penjahatnya. Maksudnya apa? Ganti gaya mak gitu. Memang ajaran setan ajaran ini, ajaran iblis ini. Mamanya berkodok sempatnya suruh ganti gaya. Kasihilah mak penjahatnya mak. Kasihilah mak penjahatnya mak. Kasih main mak, gaskan. Nih kalian nih, nggak normal. Sebetulnya udah bertentangan dengan aku. Tapi ceritanya itu selangkangan semua. Tidak boleh seorang perempuan standarnya seperti begitu, saudaraku. Tidak boleh, saudaraku. Oke, aku membahas selangkangan karena di kitabmu isinya selangkangan aja. Contoh, bagaimana bentuk kelaminnya orang Asyur dijelaskan di kitabmu. Tutorial berselingkuh dalam Amsal, diam dulu, diam kau. Amsal 7:18 ada. Bahkan ada cerita yang aku bahkan berimajinasi. Maria Magdalena seorang pesundal itu mencium kaki Tuhan kau. Otakku langsung berjalan nih. Maria Magdalena ini mantan pesundal, udah biasa berkodok-kodok, ya kan? Pertanyaanku ketika dia mencium kaki Tuhan kau, tangannya kemana? Itu aku serius bertanya tuh, kemana tangannya gitu kan? Melamun lagu kan, kemana tangan Maria Magdalena ini waktu kaki Tuhan kau cium? Kan gitu. Itu aku nih orangnya memang banyak pertanyaan-pertanyaan dalam agama kalian. Waktu Maria Magdalena diciuminya kaki Tuhan kalian, tangannya kemana ya? Tangannya kemana? Coba kalian jawab itu. Ada kalian lihat tangannya? Ada tertulis di situ tangannya sedang di atas diikat, jadi aman. Tangannya kan diikat di belakang Maria jadi. Nah itu kan pertanyaanku muncul gitu. Silakan lanjut. Uni, kalau seandainya Uni, ada saudara Uni dipukul orang, apa yang akan Uni lakukan? Kalau saudaraku dipukul orang, kalau sudah dipukul, aku minta keadilan dengan cara orang itu dihukum. Tapi sebelum dia dipukul, aku lihat dia dipukul, ku hantam dulu kepala orang itu. Oh, ngeri Uni, hebat. Pantas saudara-saudara Uni sayang sama Uni semuanya ya.
Kasihan Kristen ya, saudaranya nggak ada yang sayang sama dia ya. Macam mana Uni ya? Ketika ada saudaranya diperkodok, mah mereka rekam di TikTok, mereka viralkan, kasih efek sedikit Uni, kasih musik, itu hoten Uni. Ayo naik. Ini Islam ya. Ketika ada orang maling tetangga kena maling, kami tangkap malingnya, kami melaporkan, kami masukkan ke penjara. Pukul sikit dulu. Itu. Nah, kalau ada tetangga yang maling, maka kalian doakan ya supaya dimalingi lagi besoknya. Ya, makanya ada kejadian ya, ketika polisi oten, nah dia nampak maling motor, polisi ini nggak boleh nangkap, cukup berdoa, ya Bapak ampuni mereka, mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Motor orang hilang. Nah, karena dia oten polisinya, maka polisi oten nggak boleh jadi polisi, karena nanti maling motor dibiarkan. Makanya ketika ada polisi nampak maling motor, dia cukup mendoakan saja, ya Bapak ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Motor hilang, ternyata motor polisi yang hilang. Kacau. Parah. Gak bisa ngobat. Nah, ini nih nanti. Loa Sau. Islam Kristen. Oke, pertanyaannya, berapa jumlah Tuhan di Kristen? Pertanyaanmu itu aja nggak pernah naik kelas. Lah, walaupun nggak pernah naik kelas, kau aja susah jawabnya. Iya, kalian nggak pernah naik kelas, makanya. Ya, makanya aku tes dulu berapa jumlah Tuhanmu. Berapa jumlah Tuhannya di Kristen? Karena Edis mengatakan 3. Kalian selalu berhitung gitu loh. Sabar, enggak. Edis mengatakan Tuhan 3. Tambah satu. Karena tertulis, hukum terutama dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa, itu hitungan. Itu hitungan ya. Hukum terutama dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa, itu hitung. Iya, makanya kau dongok sepanjang masa. Ya udah. Kita buktikan siapa yang dongok. Oke. Menurut Yesus ada berapa Tuhan? Nah, ini bro, kalau buktikan kau nggak dongok, apa mau sumpah gitu loh. Ini bagus nih. Ini tema aku nih, ya. Kau mengatakan aku menyembah batu. Kita buktikan secara online, mau nggak? Siapa yang menyembah batu? Iya. Iya, kau udah mempersiapkan duit nggak mau menyembah batu? Enggak, gini aja, kita buktikan kita jangan ketawa. Kita buktikan secara online ya. Kita buktikan secara online siapa yang nyembah batu ya. Kalian download foto patung Yesus, aku download foto Ka'bah. Sama-sama kita taruh di bawah kaki. Karena di sajadah kami ada lambang Ka'bah. Itu di bawah kaki kami terus. Nah, kalian berani nggak foto patung Yesus kalian pijak? Nggak berani, kalian nyembah batu. Nggak usah nunjukkan dalil-dalil yang lain. Kita buktikan aja siapa yang nyembah batu. Oke? Berani tidak? Naik ke sini. Ku selepet muncung kalian. Andai. Bang Andai. Selamat siang. Iya, Kristen Islam, Bang. Aku punya pertanyaan nih, Bang. Abang Kristen Buka kamera Islam. kalau bisa. Iya, saya mau Kalau bisa bertanya. buka kamera. Ya, agamanya apa, Bang? Dengar dulu lah aja pertanyaan saya. Agama Anda agamanya apa? Kenapa kok malu Ya, karena mengakui kita agama kan sendiri ini? Kita kan tahu nanti agama saya apa. Agama Anda apa? Kak, turun aja kau di bawah. Agamanya aja malu dia mengakui. Kenapa? Uni agamanya apa? Islam. Wah, ngeri, mantap. Oi. Kamu apa agamamu?
Islam. 3. Mantap. Greg, agama apa Greg? Apa agamamu Greg? Islam. Wah, nggak malu dia mah. Ada yang malu. Jun, apa agamamu Jun? Si Jun malu dia ngaku ya. Malu dia. Jun malu dia. Malu Jun. Malu Jun. Kayak Oten Jun, bukan Jun kayak Oten Jun. Tante Mika bernarasi dulu. Nah, gini teman, ya umat Islam tuh konsisten ya. Kalau ditanyakan agamanya itu nggak ada keraguan di atas diri kami. Siapa apa agamamu? Islam. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu enak. Nah, kalau kalian ditanya apa agamamu? Bingung mau pilih protein, Protestan, karismatik, Katolol, inilah bingung. Karena banyak kali cabangnya kalian. Orang banknya banyak cabang, ini enggak agama kalian banyak cabang. Bank itu ada cabang Kediri, cabang Jakarta, cabang ini enggak. Malah agama yang banyak cabangnya. Parah kalian ini enggak mengakui agama kalian. Islam itu tegas, ketika ditanya agamanya jelas, ya. Saya mencret. Naik aja nih, kita naik lagi. Kocak kau di bawah aja. Ya, makanya jangan banyak kali Tuhan itu. Banyak Tuhan bingung kalian. Banyak denom bingung juga kalian. Makanya kami mengajak kepada kalian agar gunakan akal logika kalian itu, ya. Betul. Ini enggak, masih juga kalau umat Islam masuk masjid sandal yang dilepas, kalian masuk gereja kepala yang kalian lepas. Umat Islam isi bibel di luar kepala. Kalau Kristen isi kepala yang di luar. Makanya ditanya bingung. Bang berkelana. Pak Juta Londonnya. Bang berkelana. Sutoro. Ayam goreng. Sutoro. Bang Sutoro. Mau kepencet. Kenapa kalian kok nggak ada nyali kalian ditanyain gitu loh? Bernyali lah kalian ketika ditanyain itu. Bang Afdol. Bang Afdol. Iya, ada apa bang? Islam Kristen bang. Nama saya Abdul, artinya kasih rusawab bang. Oh ada bang, itu bang namanya Ustadz Muhammad Kece. Oh iya kah? Pendeta dia bang. Oh iya kah? Nah, itu makanya kadang-kadang ada Oten yang nyamar sebagai Islam. Jangankan nama-nama di Islam bang, nama Tuhan aja kita diembatnya. Oh iya betul. Makanya mereka kitab orang diembatnya, kitab orang Yahudi dimalingnya, namanya kitab Spanyol. Apa itu Spanyol tante? Sparonyolong dijadikan dibawa oleh Belanda ke Indonesia. Apa namanya tante? Apa namanya kalau nyampe di Indonesia tante? Nyampe di Indonesia namanya Bible. Kepanjangannya apa tante? Bimbingan Belanda. Karena Belanda yang ngajarin ke Indonesia. Kasihi sama musuhmu. Nah itu. Jadi ajaran kasih ini, ajaran kasih yang dibawa ke Indonesia ini ketika Belanda berniat menjajah Indonesia. Oh iya. Ketika melakukan perlawanan orang Indonesia dikasih Bible. Kasih sama musuhmu, ini perintah Tuhan. Ambil ajalah semuanya katanya. Makanlah semuanya itu katanya. Akhirnya apa? Maka hampir 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Gara-gara ajaran kasih ini dibawa Belanda tadi. Nah, itulah datanglah girohnya umat Islam. Berhasil dimerdekakan di Indonesia ini. Diusir dengan Allahu Akbar. Yang kita lawan siapa? Haleluya. Makanya beruntung Indonesia ini mayoritas Islam. Kalau enggak habislah kita dijajah terus, ya. Oke, Bang Abdul ya. Saya selalu izin saya turunkan Bang. Kita naikkan oten-oten yang nggak ada ilmunya. Hampir rata sih nggak ada ilmunya mereka. Cuma kita masih butuh kebodohan mereka untuk mempertontonkan kepintaran kita gitu. Anjay, kelas. Tante Mika pakai suara yang biasa. Oh iya lupa, aku soundcardnya lagi dicas. Apa kau lagi kocak? Gini kocak, namanya diskusi, jawabannya tegas, pertanyaannya jelas, paham? Bisa dimengerti nggak? Nggak usah kau wajari aku, sampaikan apa yang mau kau tanyakan. Oke.
Bapa dan Yesus tinggal di mana? Di sorga. Yang menciptakan surga siapa? Tuhan alam semesta. Sebelum Tuhan alam semesta ini menciptakan surga, di mana Bapa dan Yesus tinggal? Kok ada kata sebelum? Kamu berpikirnya seperti apa? Itu satu kesatuan loh. Tante bikin dulu. suka tante. Dengar dulu, sabar dulu ya. Kan kau bilang Bapa dan Yesus tinggal di surga. Yang menciptakan surga itu Tuhan alam semesta, ya. Nah, berarti mana yang duluan, ciptaan atau pencipta? Kutanya dulu. Iya, pencipta lah yang ada duluan. Pencipta yang duluan. Nah, sebelum surga ini diciptakan oleh Tuhanmu, di mana dia tinggal? Eden. Itu satu Di Taman Eden. logika. Di Taman Eden di samping Sungai Ufrat. Diam dulu, kau nggak ngerti kok Bible. Itu loh Mika, di Taman Eden samping Sungai Ufrat itu ada seonggok Taman Eden. Nah di situ Tuhannya berkemah sama Adam. Mika bertanya sama aku, tapi kamu yang menjawab, lucu kan? Loh, kau nggak bisa jawab. Sebelum Tuhan kau duduk di surga kan dia tinggal dulu di bumi di Taman Eden. Baru dia kabur setelah dia berantem sama Adam. Hari dia ke surga. Dasar bodoh. Oke, lanjut lagi Mika. Kau udah Memang sepakat. kalau Riva ini buat rusuh dia. Kau tadi kan sepakat nih, duluan pencipta baru ciptaan, ya kan? Ya kan? Sepakat nggak? Ya lanjut. Ya. Kalau jadi surga ini kan pernah tidak ada sebelum diciptakan, betul? Tidak. Pernah tidak ada ya surga sebelum Tidak. diciptakan? Saya tidak setuju itu. Lah, tadi kau bilang bahwa surga itu diciptakan. Mana yang duluan, pencipta atau ciptaan? Ya duluan pencipta. Ya berarti pencipta ini sebelum menciptakan ciptaannya belum ada. Logikamu gimana sih? Oke, ini aku ini pencipta ini, ya aku pencipta. Jangan ini kamu mancis. buat- Sabar dulu. Aku pencipta mancis. Oke, mana yang duluan, mancis atau aku? Begini, dengar ya. Dengar dulu. Cok, biar aku buka dulu pola pikirmu. Mana duluan, telur atau ayam? Ayam lah. Ayam ya? Iyalah ayam. Ayam ya? Ya ayam lah. Emang telur bisa kawin? Emang telur bisa kawin? Ya udah itu. Artinya kan kamu nggak tahu asal usulnya. Ya ayam. Emang telur bisa kawin? Hah? Sekarang duluan mana? Ayam atau telur? Ayam. Loh? Ketawa. Udah. Ini logika aja kita pakai. Ketika Logikamu memang- logikamu memang dibawakan. sabar. Ketika telur duluan, telur ini siapa yang ngeramin menjadi ayam? Hah? Berarti duluan telur, duluan ayam ya? Duluan ayam. Coba dulu tanya ke Google. Duluan mana, telur atau ayam? Coba dulu tanya. Oke, kita buktikan ya. Oke, ku ikuti. Ku ikuti mainmu karena nggak ada lagi oten yang mau dimain-mainkan. Ya, kita tunjukkan kebotolanmu di sini ya. Coba dulu lihat. Sabar. Makanya Ini otak itu dipakai, Mika. Nih, ya, secara biologi. Ini secara biologi ya. Secara biologi duluan ayam, karena dari ayam ini nggak bisa. Berarti Mika ini nggak melihat. Ini gini, enggak, kita salah Mika. Kau salah Mika. Yaudah menurut kau apa yang lebih dulu? Berarti telur dulu diciptakan Tuhanmu, berarti. KBBI mengatakan terlebih dahulu telur. Di KBBI ada ya penjara. Astagfirullah. Aduh keterlaluan banget aku menertawakan orang ini ya Allah. Udah ambil alih lah Mika. Mereka pun nggak ada. Secara logika aja kita gunakan ini ya. Kalau Sesuatu hal yang misterius itu tidak bisa dibawa secara logika. Sabar. Ya gini. Kok secara misterius orang nyata kok ada ayam dan telur itu kok. Nah, kalau telur duluan, bagaimana telur ini yang mengeraminya, yang menetaskannya, yang memanaskannya gimana? Kalau telur ini duluan, dia ditaruh di tempat luar, tidak akan pernah menetas.
jadinya telur busuk. Tetapi kalau ayam duluan, mereka bisa saling kawin dan menghasilkan telur yang lain dan menjadikan. Siapa bilang itu Tante Aduh. Mika? Sekarang ini tanpa ada ayam telur itu bisa netas loh. Tahu nggak sih? Ya, Makanya tanpa ada, digali, ilmu itu digali. Emangnya Jangan cuma telur mentah-mentah. Pikir secara emangnya telur logika dan ayam seperti itu. Oke, apakah telur dan ayam itu lahir adanya di abad modern? Lari ke situ lagi pertanyaannya. Kau yang yang kamu sampaikan tadi. Akhirnya mainstream. Udah, kita kembali Kocak ini dulu. konyol kali pertanyaanmu Kocak. Ayam dulu Pak, jelas ayam dulu lah. Pau kali kau Kocak. Kau kocak. Kau kocak. Pemampus kau. Kau kocak. Keluar kau sama mamamu bukan Kocak, udah gitu aja. Pau kali kau memang. Itu nggak berbobot pertanyaanmu itu Kocak. Kocak malu. Si Sarwogi ini siapa sih? Pertanyaanmu itu konyol, nggak berbobot. Itu jelas kau sama mamamu sama duluan, dah itu aja lah. Payah kali kau. Duluan dia, baru mamanya. Kayak tuannya. Izin host. Arza, Bang Saroko Islam, Bang? Ya. Assalamualaikum. Ada mau disampaikan Bang Arza? Waalaikumsalam. Ya, tolong carikan keterangan gimana ketika Yesus ketemu dengan ibunya, manggilnya bagaimana? Apakah ibunya manggil anakku Tuhan atau Yesus, ibu ini aku Tuhan anakmu? Terus Ya, Bang, bagaimana keluarga itu bisa sekarang Saya aja jawab woman. Ya jelas memanggilnya woman. Perempuan dia panggil perempuan. Ya Bang, izin saya turunkan ya, kita naikkan Buat notanya. teman-teman di YouTube ya, teman-teman yang di YouTube ya. Buat teman-teman YouTube, maaf kita tidak menemukan orang Kristen yang bisa diajak bicara ya. Dan saya harus akhiri ini karena ini mempermalukan dunia kekristenan. Kalau gitu saya matikan dulu YouTube ya, nggak ada edukasi ya. Saya tetap standby dulu di sini. Kalau ada yang mau bertanya nanti diskusi Greg, ini nanti didatangnya. Ini tutup cam dulu. jangan dulu kabur lah. Aduh, lari. Uni dibilang lari, Uni. Lari ya. Saya mau Iya, ketemu takut dengan aku sama Yuniliba. kau. Nggak jujur aku takut sama kau. Kenapa? Tenang, sabar. Kenapa aku takut sama kau? Karena kalian itu orang Kristen. Apabila nanti kalian sudah kepentok, nanti kalian bawa Tuhan kalian sama aku, dikeroyok aku sama Tuhan kalian. Gak enak aku kan? Aku menang lawan kalian. Sabar, aku lagi jawab. Kalau aku menang, nggak enak aku sama Tuhan kalian. Kalau aku kalah, nggak sudi aku dikeroyok. Jadi aku jijik sebenarnya gitu. Ya sama Mika aja ya. Uni, tapi aku ingat Uni kata si Jadi begini, Kocak tadi ya. teman-teman. Dia memang begitu, teman-teman. Bentar dulu ya. Aku ingat Bang Greg ketika si Kocak bilang tadi itu yang duluan telur. Kalau seandainya waktu di zaman Nabi Nuh itu hewan dimasukkan berpasang-pasangan, maka telur berpasang-pasangan dimasukkan ke dalam baterai Nuh. Jalan telur itu 2 biji naik baterai. Aduh, kacau. Mungkin nama Telur 2 biji naik baterai. saya mau berdebat dengan siapa yang di sini, dia sebelahmu ini. Saya mau berdebat dengannya. Ya. Apakah dia ini asli sebenarnya orang Yang cerdas atau tidak gitu kan? Oke. Menurutmu Yahweh itu iblis atau tidak? Oke, menurut saya, bukan menurut saya, tapi menurut semua iman Kristen itu YHWH itu adalah Allah segala sesembahan manusia yang normal dan pinter dan kebenaran. Lah kok kau bilang kemarin nama aku iblis, kok beda lagi sekarang? Dimana saya mengatakan jangan takut dulu, jangan push. Katakan bahwa ini oke. Ketika Tuhan tidak mengutus nabi dan mengutus rasulnya kepada satu bangsa untuk memperkenalkan dirinya kepada umatnya, dan bangsa itu dimusnahkan oleh Tuhan, itu perbuatan baik dari Tuhan atau perbuatan buruk dari Tuhan? Ya, dimusnahkan itu kan kau punya contoh dalam ajaranmu. Lah kok dalam ajaran aku tunjukkan orang Amalek siapa yang menumpaskan orang Amalek?
Coba kau diskusi dengan saya itu dengan tenang, Iya, dari tadi nggak ada aku joget-joget di sini. Duduk aku sambil ngerokok. tenang. Oke, baik. Oke. Saya akan masuk ke si Uniriba, memang dia tidak mampu ya. Aduh. Ya udahlah, sama aku aja ku kasih pertanyaan Oke. ringan aja, Sama nggak kamu. nyampe. Ya udah, ku Sama pertanyaan Anda ringan aja. ya. Baik. Pertanyaan ringan aja ku kasih. Bapak Oke. dan Yesus tinggal di mana sekarang? Di surga. Yang menciptakan surga siapa? Yang menciptakan surga itu adalah tempat di mana dikatakan Allah itu. Assalamualaikum. Dan itu Apa Tuhannya ini? bertelur. Apa ini yang kau jawab? Yang aku tanya, ya. Bapak dan Yesus kan Ayo, tinggal Mas. di surga, ya kan? Diam dulu, Suniper. Diam dulu. Oke, silakan. Yang menciptakan surga ini siapa? Yang menciptakan surga itu adalah, surga itu bukanlah bertempat dan bukanlah sesuatu dikatakan diciptakan, tetapi itulah tempat di mana takhta Allah yang ilahi, yang memiliki, yang empunya dalam kerajaan surga. Oh, berarti ada dua yang kekal, surga dengan Tuhan. Ya, surga itu bukanlah sebuah tempat seperti di dunia ini yang kita pikirkan. Kata Yesus, aku akan menyediakan tempat bagimu di kerajaan bagimu. Allah. Itu tempat. Kehidupan, bukan tempat Ya. kematian. Iya, tempat. Nah, tempat ini yang menciptakan siapa? Ya, ia diperuntukkan kepada Yesus. Yang menciptakan siapa? Yang menciptakan atau memberikan tempat bagimu, tempat kerajaan Allah. Yesus menciptakan. Oke, ku ganti pertanyaanku. Yang menciptakan neraka siapa? Yang menciptakan neraka itu adalah bukanlah sesuatu yang dipikirkan api, tetapi itulah murka Allah yang bernyala-nyala di dalam kepada Apalah, kemana datanya? Mana datanya? Di mana datanya? Ngarang aja. Orang gitu. Ini masalahnya Anda tidak mengerti kan? Maka saya jelaskan. Kau sudah baca ayatnya? Kata Yesus, aku akan aku bacakan aja ya kitabmu ya. Allah menciptakan langit dan bumi. Pada segala sesuatu, apakah ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini surga udah ada? Surga memang surga sudah ada. Itulah di mana tertulis? Oke. Taman Eden ini beradanya di mana? Di bumi sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ya, Taman Eden adanya di mana? Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Taman Eden ada di mana? Di dunia ini. Di dunia ini. Sebelum dunia ini diciptakan, di mana Taman Eden? Apakah Taman Eden ada? Ya, ada manusia, bos. Sebelum Taman Eden, sebelum bumi diciptakan, apakah Taman Eden juga ada? Tidak ada, bos. Tidak ada. Berarti sebelum Tuhanmu tinggal di Taman Eden, di mana dia tinggal sebelum diciptakannya bumi? Dia tidak tinggal di mana karena dia adalah roh. Allah itu adalah roh. Apa kau ini? Sekarang ku tanya, Bapa dan Yesus itu tinggal di mana sekarang? Ya, di dalam Firdaus. Apalah kau ini? Gila, aku udah malam-malam kucing bawah aja lah, kau nggak ada ilmu. Stres aku sama kau, iya benar. Makin banyak koperasi ku habis diskusi sama kalian. Beli bodrek aku gara-gara kalian. Hancur aku, Bang Raja Parna. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Raja. Bang Raja Parna. Halo Bang Raja. Udah kau dibawa aja emoticon dibawa, bikin malu aja kau. Tak apa-apa ya kau nggak bawa data kau. Bikin malu aja. Bang Jahidi. Bang Jahidi. Karim Ciamis. Bang Karim Ciamis. Lah ini kok pada diam semua. Bang Raja Parna. Halo. Islam Kristen Bang. Kristen. Oke, masuk pertanyaan yang tadi Bang.
Bapa dan Yesus itu tinggal di mana, Bang? Apa bang? Bapa dan Yesus itu tinggal di mana sekarang keberadaannya? Alkitab berkata di sorga bang. Nah, yang menciptakan surga siapa, Bang? Sorga kekal, tidak diciptakan. Oh, berarti ada dua yang kekal di Kristen ya, Tuhan dengan surga. Ya, Apakah neraka juga kekal, Bang? neraka juga kekal, tidak diciptakan. Berarti sebelum dunia ini ada, neraka dan surga udah ada. Ya, udah ada. Oke, sebelum dunia ini ada, sekitar 1 miliar tahun yang lalu, apa gunanya surga dan neraka diciptakan oleh ada itu? Sebelum dunia ada. Sebelum semuanya ada, buat apa Tuhan menciptakan surga dan neraka? Kalau kita runut bahwa kekal, berarti tidak ada awal, tidak ada akhir. Apa manfaat bagi Tuhan surga dan neraka diciptakan dalam waktu kosong? Kalau surga dan neraka itu udah kekal adanya, tidak Ya. perlu dibahas itu. Nah, apa gunanya Tuhan apa gunanya kekekalan surga dan neraka ini ketika dunia ini belum ada? Kalau sampai ke sana, otak kita nggak nyampe. Memang, Bang, kalian jangankan masuk surga, Bang, masuk otak aja tidak. Bingung kita. Nanti bang, belum berotakmu itu kalau nyampe ke sana. Yang benar yang bisa terjangkau pikiranmu aja lah, pikirkan. Jangan lari-lari. Oke lah. Kalau gitu yang terjangkau pikiran aku aja lah ya. Iya, apa yang terjangkau pikiran itu aja lah. Oke, ya. Berapa jumlah Tuhan di Kristen, Bang? Kalau di Kristen, Allah itu banyak bang. Allah lain, Allah Musa, Allah Baal, banyak itu. Tapi Allah yang benar satu bang, yaitu Yesus. Oh, berarti ini ya, Bang, Tuhan itu ada banyak di Kristen ya? Banyak. Allah lain, Allah Baal. Itu ada semua ya, Bang ya? Baal. Oh, berarti Bang, tahu nggak Bang bahwa Baal itu adalah nama Tuhan Abang sebelumnya? Nama Baal itu artinya ya kan, Tuhan yang disembah oleh orang-orang yang bebal. Artinya dia menciptakan Allahnya sendiri, termasuk lembu tuangan. Oke, Abang buka di Hosea 2 nomor 2. Kita aja lah. Oke, aku tak akan mengizinkan dia. Aku ini siapa ini? Baca dulu, panjang-panjang dulu baca. Aku tak akan mengizinkan dia menyebut nama Baal lagi sehingga orang akan melupakan nama itu. Pada waktu itu aku akan membuat perjanjian dengan segala jenis. Ah, itu. Ya. Nah, berarti Tuhan Abang Baal ya sebelumnya namanya ya? Bukan Lah, kok sekedar itu. bukan? Lah, kemana larinya? Tidak, Allah itu tidak mau menyebutkan nama orang lain. Kan di sini, Bang, jangan lagi kau menyebutku Baalmu. Kata Tuhan ini jangan lagi kau menyebut Baalmu. Iya, Baal itu artinya penyembahan berhala itu. Iya, berarti Tuhan Abang Baal namanya sebelumnya. Kan jangan lagi kau menyebut Baalmu. Musa, selama hidupnya Musa, nama Tuhan itu masih samar-samar. Ya udah, sekarang gini aja. Ada yang bilang Yehovape, ada Yahweh, ada Yosua, tapi belum jelas itu. Ya udah, kita mengerucut aja. Tuhan pencipta langit dan bumi ada berapa? Pencipta langit dan bumi satu. Siapa namanya? Namanya Yesus. Di mana dikatakan kalau yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Yesus? Namanya Yesus Kristus, pencipta. Jadi di mana datanya bahwa Yesus Kristus itu pencipta langit dan bumi? Dia yang awal dan yang akhir. Di mana datanya ya Allah? Datanya di mana bahwa Yesus itu pencipta langit dan bumi, Bang? Tengok
tengoklah di situ, aku yang awal, aku yang akhir, berarti dia Kalau pencipta itu. kalau awal Bang, berarti dia sempat tidak ada karena dia berawal dan berakhir. Kalau aku yang awal, aku yang akhir, dialah pencipta itu. Oke, kutanya dulu, mana duluan bumi atau Yesus? Yesus itu nama baru dari perjanjian baru. Ya Allah, Tapi stres aku Allah lama-lama. yang benar, Allah sebelum Yesus. Gila aku lama-lama ini. Gila kau udah tolong lah. nggak ngerti Iya, kau. Allah udah itu, gila aku. Allah itu tidak Kau terhampiri. Allah itu terang, itulah Jang. terang yang tidak terhampiri. Bagaimana kau Iya. menghampiri Allah yang tidak terhampiri? Oke. Udah gantilah lagi pertanyaan berat kali kau bertanya ini. Sekarang ku tanya amamu, manusia ada nggak pernah manusia menangkap kentut? Itu nggak perlu ku jawab itu, karena itu nggak bagus sama kau. Enggak, ku tanya dulu, ada nggak manusia yang bisa nangkap kentut? Mungkin di daerah kalian ada itu, daerah kami nggak ada. Nggak ada. Daerah kami pun juga nggak ada. Berarti nggak ada manusia yang bisa nangkap kentut ya? Bang, ada nggak manusia yang bisa nangkap kentut, Bang? Bang Parna, macet. Bertanya lah yang bersih. Oke. Ada nggak manusia yang menangkap Tuhan? Kalau menangkap Tuhan, udah pasti ada lah. Menangkap Tuhan pasti ada. Yang menangkap kentut ada nggak? Ya mungkin di daerahmu ada, makanya kau tanya. Nggak ada daerahku. Nggak ada daerahku, Bang. Nggak ada daerahku. Kalau nggak ada daerahmu, kenapa kau tanya daerah orang? Ya udah, mana yang lebih hebat, kentut atau Tuhan, Bang? Tuhanmu yang kau tanya, Tuhan siapanya? Lah, kan kau bilang kentut nggak ada yang bisa Tuhan yang mana nangkap. yang ditanya? Kan banyak Tuhan. Nggak, Kan banyak kentut kan Tuhan kan yang ditangkap Tuhan siapa ya? Tuhan mulai yang pernah ditangkap. Tuhan kami mana pernah bisa ditangkap. Tuhanmu tidak kau kenal, tidak bisa kau kenal. Tuhan. Emangnya kau kenal Tuhanmu? Ya, Tuhan kami kenal Yesus sempurna. Yesus sempurna. Kalau Tuhan yang tidak kita kenal, Tuhan yang tidak kita lihat, tidak pernah kita lihat, kau bangga-banggakan, itu sama dengan bodoh. Oke, kau pernah lihat Roh Kudus tidak? Kau pernah lihat kau pernah lihat Roh Kudus tidak? Pernah lihat Bapa tidak? Roh Kudus sudah diam bersama kami. Di mana buktinya Roh Kudus berdiam sama kalian? Apa buktinya? Kami mengerjakan yang baik. Karena Roh Kudus itu untuk mengerjakan. Kau tengok di penjara itu banyak juga orang Kristen itu. Mana Roh Kudusnya? Kalau yang di penjara itu kan udah jelas melawar firman Tuhan, pencuri. Lah, berarti nggak pengaruh Roh Kudus kan? Masih bisa dia mencuri kan? Kalau orang jahat dipengaruhi iblis, nggak masuk Roh Kudus. Oke, Tapi orang baik. ini tentang Roh Kudus. Ya, denom mana yang benar Roh Kudusnya? Katolik atau Protestan atau Karismatik sama-sama memiliki Roh Kudus? Jangan kau memecah-mecah Kristen. Sama itu. Yang mana? Yang satu tidak menyembah Yesus, yang satu menyembah Yesus. Yang mana yang benar Roh Kudusnya? Sama-sama Kristen loh. Itu sama. Jangan kepecah-pecah itu. Kalau orang baik di Kristen sama. Kau tahu nggak bahwa baik tahu nggak Kristen, baik dimanapun, kalau baik tetap baik. Kau tahu nggak bahwa orang Katolik membidatkan orang protein membidatkan Katolik? Kau nggak tahu itu? Itu hanya manusianya nggak baik itu. Kalau agamanya baik semua. Yang mana yang benar kudusnya, Katolik atau Protestan? Sama-sama benar itu. Lah, aku kan sama-sama menyesatkan. Ya penyesat itu dikuasai iblis, yang benar itu kan
Oke. Katolik jumlah kitabnya 73, protein jumlah kitabnya 66. Mana yang benar? Apa? Katolik jumlah kitabnya 73, protein jumlah kitabnya 66. Mana yang benar? Oh itu. Kalau masalah kitab itu kan yang manusianya membuat, bagaimana supaya mengerti manusia itu? Lah, bagaimana kita seperti manusia itu? Jumlah kitab ini ada yang kurang, ada yang lebih. Yang benar yang mana? Yang kurang atau yang lebih? Bukan kurang, bukan lebih itu. Kok bukan kurang, bukan lebih? Udah jelas jumlah. Udah jelas itu jumlah kitabnya aja berbeda. Kalau mana yang benar? Kalaupun berbeda, kalau satunya artinya atau satu tujuannya, itu berarti bukan berbeda. Udah berbeda, tata cara menikah kalian aja berbeda. Katolik berbeda tata cara menikahnya, Protestan berbeda lagi cara pernikahannya. Kok kira aku nggak tahu? Kami hanya bisa kawin satu kali, itu aja sama kok. Bukan masalah kawinnya, yang kutanya dulu. Katolik memiliki paus, kau tidak memiliki paus, mana yang benar? Paus itu kan apa itu? Organisasi kerohanian. Kau diserang kau nanti sama Katolik, kau bilang organisasi kerohanian, bahaya kau ini Parna. Parna katanya organisasi kerohanian. Kalau di Katolik paus ya, kalau di apa ada itu namanya pendeta dengan oporus. Itu kan organisasi itu. Ngarang kau. Aku eporus, udah. Ngarang kau. Ngarang kau. Itu adalah untuk Protestan. Udahlah, nggak ada betul satu pun Kristen lah. Udahlah, aku pun udah kuturunkan dia Bang Greg. Aku pun juga turun lah ya. Nggak ada lagi rupanya. Bang Greg, Uni, aku turun dulu lah ya. Udah pening kepala aku, mau mandi aku dulu ini. Udah keringatan aku, nggak sanggup aku di sini. Botol aku lama-lama. Nggak ada otennya. Uni, Bang Greg. Oh nih, mak ditinggalkannya aku kenaikkan lagi. Udah Pak Joko. Pak Joko. Udah Pak Joko. Pak Joko store. Aduh, Pak Joko store lagi mandi dia. Kamu turun ntar kayak tuannya Kristen turun ke dunia. Bang Maher. Ditinggal aku ditinggal tidur semuanya pergi meninggalkanku. Rom. Ya, halo. Islam Kristen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Ada mau sampaikan Bang? Kita penggemar Juma, Ustadz Loading, PST Loading. Ya Bang Dom, ada mau sampaikan? Ada di grup tuh sama Bang Andi. Masya Allah. Tapi sama Bang. Kacau. Ya. Oke, turun ya. Ya, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Greg. Kamal. Bang Kamal. Nggak ada jawaban. Lanjut Tante Mika. Lagi ini Kak, mau mandi aku udah jam 5, mau jam 5 di sini. Ya udahlah aku turun dulu lah ya. Mau mandi aku dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari setiap perbedaan pandangan, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling jujur.
Semoga diskusi ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai, tetapi berani memahami. Karena sejatinya perdebatan lintas agama bukan sekedar adu argumen, melainkan perjalanan panjang untuk mengenal Tuhan dengan cara yang bijak. Jika menurutmu ada hal yang menarik atau mungkin berbeda dari keyakinanmu, tulis pendapatmu di kolom komentar dengan santun. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video debat dan diskusi para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.